Bayangkan, Anda lulusan baru, ijazah sudah di tangan, tapi hari-hari hanya dihabiskan dengan mengisi lamaran kerja yang tak kunjung berbalas. Pagi berlalu dengan optimisme, tetapi malam kembali sunyi, menunggu kabar yang tak kunjung datang. Hari ini, lebih dari 7 juta rakyat Indonesia masih berstatus sebagai pengangguran. Mereka mungkin punya semangat, punya keinginan, namun nyatanya belum punya kesempatan. Ironisnya, di saat jutaan rakyat kesulitan mendapatkan satu pekerjaan, ada pejabat negara yang justru merangkap dua sekaligus. Saya Andri Susanto dan ini Point of View Sindo News. Ya, kita bicara tentang praktik rangkap jabatan, di mana sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih ternyata juga menjabat sebagai komisaris di beragam perusahaan plat merah. Menurut penelusuran, setidaknya ada 30 wakil menteri yang saat ini duduk nyaman di kursi komisaris perusahaan milik negara atau anak usahanya. Beragam alasan mencuat. Kenapa para pejabat tersebut mendapatkan kursi empuk di posisi komisaris? Yang kerap dilontarkan untuk menguatkan pengawasan di badan usaha milik negara. Ada pula yang menyebut, demi menjaga kinerja perusahaan milik negara tetap selaras dengan visi pemerintah. Tapi, benarkah itu alasannya? Atau ada ruang gelap terselubung di baliknya? Kita tidak menutup mata, jabatan komisaris di BUMN bukan sekedar simbolik. Ia datang dengan kekuasaan, pengaruh, dan kompensasi finansial yang tidak sedikit. Fungsi utama wakil menteri adalah membantu menteri menjalankan tugas negara, bukan mengurus perusahaan. Makanya, jika kedua jabatan itu dijalani secara bersamaan, adakah jaminan bahwa keduanya bisa dikerjakan dengan optimal atau bebas konflik kepentingan? Ya, ini pertanyaan sederhana yang harus dijawab. Kenapa? Karena nasib rakyat yang jadi taruhannya. Masih banyak warga negara Indonesia di usia produktif yang tidak bekerja. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga Februari 2025, 7,28 juta rakyat Indonesia masih menganggur. Dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,76%. Kita tidak membahas angka statistik semata. Namun bagaimana manusia dirampas harapannya karena kesempatan kerja yang langka. Tapi di sisi lain, kursi-kursi elit justru dirangkap. Persoalan ini sejatinya sudah masuk ranah hukum. Mahkamah Konstitusi baru saja menegaskan bahwa wakil menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris atau direksi BUMN maupun perusahaan swasta. Sementara DPR, khususnya Komisi 2 dan 6, meminta agar putusan MK ditaati tanpa pengecualian. Meminta Menteri BUMN untuk mengganti wamen dari pos komisaris. Ya, tekanan ini tidak bisa semata-mata dilihat sebagai sebuah keharusan. Para pejabat pun mesti punya nurani, mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Ini bukan hanya soal norma hukum, tapi juga soal etika jabatan dan rasa keadilan. Banyak yang dipertaruhkan dalam persoalan ini. Jabatan publik yang dirangkap dengan jabatan di perusahaan otomatis membuat si pejabat terdistraksi. Sementara pelayanan kepada rakyat butuh fokus dan kebijakan strategis. Sindo News berpendapat ada 5 poin yang bisa dilakukan agar persoalan ini tidak makin menjadi polemik. Pertama, menghormati dan menegakkan putusan MK tanpa tafsir ganda. Jika konstitusi sudah berbicara, maka pemerintah wajib taat dan tidak ada ruang abu-abu. Kedua, mengembalikan kursi komisaris kepada profesional independen, bukan pejabat aktif. Perusahaan butuh pengawasan objektif, bukan politisasi. Ketiga,
Soal jumlah pengangguran, sinergikan perusahaan milik negara dengan kementerian terkait untuk menciptakan platform data kerja nasional yang aktif menghubungkan kebutuhan industri dan SDM lokal. Dan yang terakhir, tak kalah penting, dorong transformasi pelatihan keterampilan rakyat, bukan sekedar seremonial belaka, tapi berbasis kebutuhan industri yang nyata, seperti teknologi, energi, pangan, dan manufaktur. Sebagai penutup, jabatan adalah amanah, bukan koleksi. Di saat rakyat sedang sulit, tugas pejabat bukan menambah posisi, tapi memberikan solusi.